Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya memberikan berkat ikatan cinta kasih, perlindungan, kekuatan hubungan suami istri untuk memberkati, melindungi, menyertai. Dan ini harus diingat bagi setiap keluarga Kristen di masa sekarang, karena tantangan hari ini tidak semudah kita bertepuk tangan, cukup sulit dan berat untuk melewati. Banyak keluarga Kristen yang hancur karena salah Tuhan. Pikir Tuhan yang sudah kacau, toh? Pikir teman yang sudah kacau di rumah tangganya, begitu cerita sama dia, ada betul baca, oh my God, sama sekali dengan saat my Tuhan. Saya begini dan begitu, karena gimana tidak bisa beda kok. Masa kau yakin sekali sama? Dan itu sangat berbahaya. Curhat pertama, mesti curhat kepada Tuhan bagian proses pemerintahan firman Allah di tengah-tengah dunia, mulai dalam keluarga, tetangga, dan sekitar kita. Karena itu Tuhan yang sudah terlanjur sudah melangsungkan pernikahan terus. Kamu juga dalam pernikahan terus itu adalah terkait dengan proses pemerintahan firman Allah. Ubah kalau menjadikan Tuhan sebagai alat kelengkapan dalam membangun hubungan suami istri. Ingat alat kelengkapan tadi saya bilang tuh. Jika sudah mulai ajaran untuk bagaimana menyerang manusia sampai ketika dia suster, mati, dokter, itu bisa. Tapi kita tidak anak setamat SMA waktu tanya, kamu kuliah di? Aku kuliah bapak boleh dekat om supaya bisa baik-baik. Jadi kuliah gara-gara om, kuliah gara-gara bapak di Jayapura. Hari ini kita lupa cara berpikir kita untuk mengelola anak. Saudara-saudara sebagai orang tua, kalau kita tidak pakai kuasa Tuhan untuk menolong anak-anak kita, ini sangat berbahaya di kemudian hari untuk di kampung ini, di dalam jemaat ini, saudara-saudara. Sebab anak-anak merupakan aset yang hidup yang akan menolong kita. Kalau kita sudah malas tahu, kita bilang, aduh sudah capek kasih anak-anak pun begitu. Satu waktu juga anak-anak akan bilang begitu, juga sudah capek kasih orang tua begitu. Itu pasti dia akan sampaikan begitu. Sama. Saya sudah capek urusan anak-anak, satu waktu anak akan bilang, saya sudah capek urusan punya orang tua. Saudara-saudara tahu hari ini keluarga-keluarga aktivitasnya begitu tinggi. Begitu orang tuanya masuk tinggal di rumah, mereka sudah jadikan orang tua kandungnya yang sudah tua itu sebagai hambatan dalam keluarga. Hari ini, bayangkan kita punya anak-anak kalau 2030, 40, 50, apa yang terjadi dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tidak lupa cara konsep berpikir kita untuk takut akan Tuhan dan mengelola anak-anak sesuai dengan Tuhan, itu sangat berbahaya di dalam jemaat, dalam pemerintah. Firman Tuhan yang memberikan bahwa nikah ditentukan Allah pencipta langit dan bumi dan pula manusia laki-laki dan perempuan. Firman-Nya tidak baik kalau manusia itu seorang saja atau membuat menolong baginya itu sepadan dengan dia. Sebab itu tidak boleh kamu cinta Tuhan berkenan dengan dia ini. Firman-Nya memberitahukan kita bahwa ia menjadi istri untuk Adam, mengantarkannya kepadanya dan memberikan istrinya. Dengan firman itu ia mengatakan bahwa sekarang ini juga ia mempertemukan suami istri dengan tangannya sendiri. Yesus Kristus menyebut dirinya pengantin jemaat dengan menghadir pesta kawin di Kana. Ia menghormati nikah itu dan pemberiannya ia menunjukkan bahwa ia selalu bersedia menolong dan menyokong suami istri. Memimpin dan menyokong dia. Saudara diharuskan bekerja dengan setia dan rajin dalam mencari nafkahmu sehingga rumah tanggamu dapat dipelihara untuk kehormatan Tuhan dan untuk berkatmu secara bersama. Hai istri, kasihilah suami karena kasih Kristus supaya saudari menjadi contoh dari hal melayani dengan kasih. Akuilah suami sebagai kepala rumah tangga dan bantulah dia dalam tanggungan itu. Peliharalah rumahmu dan anakmu. Hai suami dan istri, hendaklah kamu bersama-sama bertanggung jawab dalam rumah tanggamu dengan berdoa dan membaca Alkitab tiap-tiap hari supaya nama Tuhan dimuliakan di rumahmu dan damai dari Kristus menyertaimu. Perjanjian Allah. Ya, saling berjabat tangan dan saudara akan ada beberapa pertanyaan masing-masing akan menjawab. Saling berjabat tangan kanan. Dia akan langsung menjawab secara pribadi ya, saya kemudian bergeser satu setiap pertanyaan suami istri. Saudara Praise Studio dan juga Tonga.
saudara mengambil di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kudus bahwa saudara mengambil saudari Kesia Rumbar sebagai istrimu yang sah, bahwa saudara hendak mengasihi dia dan melayani dia dalam kebutuhan dan kemalangan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, bahwa saudara hendak memelihara dia dengan layak seperti seorang suami yang setiawan dan mengabdinya sebagai istri yang sah, bahwa saudara hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Apakah jawabmu saudara Reis Yusuf Kiryo? Terima kasih. Dan berikan kepada Kesia. Hai saudari Kesia Rumbar, adakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kudus bahwa saudari mengambil saudara Reis Yusuf Kiryo sebagai suami yang sah, bahwa saudari tidak akan meninggalkan dia, bahwa saudari hendak mengasihi dan melayani dia dalam keuntungan dan kemalangan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, bahwa saudari hendak memelihara dan membantu dia setia untuk dia layak seperti orang istri yang setia dan menerimanya sebagai suami yang sah, bahwa saudari hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Apakah jawabmu saudari Kesia Rumbar? Terima kasih. Hai saudara Yusuf Rarba, adakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kudus bahwa saudara mengambil saudari Batseba Ana Mabrasar sebagai istri yang sah, bahwa saudara hendak mengasihi dia dan melayani dia dalam keuntungan dan kemalangan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, bahwa saudara hendak melayani dia dengan layak seperti untuk seorang suami yang setiawan dan mengabdinya sebagai istri yang sah, bahwa saudara hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Apakah jawabmu saudara Yusuf Rarba? Terima kasih. Hai saudari Batseba Ana Mabrasar, adakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang kudus bahwa saudari mengambil saudara Yusuf Rarba sebagai suami yang sah, bahwa saudari tidak akan meninggalkan dia, bahwa saudari hendak mengasihi dan melayani dia dalam keuntungan dan kemalangan, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam kesakitan dan kesehatan, bahwa saudari hendak memelihara dan membantu dia setia untuk dia layak seperti orang itu yang setia menerimanya sebagai suami yang sah, bahwa saudari hendak hidup suci dengan dia sambil setia kepadanya dalam segala hal menurut ajaran Injil Kristus. Apakah jawabmu saudari Batseba Ana Mabrasar? Terima kasih.
Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya memberikan berkat ikatan cinta kasih, perlindungan, kekuatan hubungan suami istri untuk memberkati, melindungi, menyertai pasangan suami istri di saat ini yang melangsungkan pernikahan kudus, mengikat mereka dalam tali kasih Tuhan, dan biarlah maut yang memisahkan mereka, menyertai, melindungi dan memberkati mereka sebagai pohon kehidupan, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Rohani surat yang pertama, kuasa melihat dengan kata-kata salam. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini tanggal 3 Desember tahun 2023, atas nama Gereja Kristen Tanah Papua, Badan Pekerja Kelas Sejarah Utara, Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Siloseso, dan saya sebagai pelayan Tuhan Pendeta Victor Lorobai saat ini menyatakan dengan resmi kepada umat Tuhan bahwa pasangan yang pertama, yaitu yang pertama adalah suami Yusuf Rabat dan istrinya Batseba Ana Rasa, dan pasangan yang kedua suami Reis Yusuf Iryo dan istrinya Kesia Bondar, hari ini tanggal 3 Desember tahun 2003 saya menyatakan hubungan suami istri mereka di dalam gereja ini telah resmi menjadi suami istri. Saya persilakan kepada saudara-saudara untuk kembali ke dalam depan. Kita menyanyi nurani yang tadi, ayatnya yang kedua. Kita menghati dan masih dalam kehidupan baru dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk nanti mengajar kita bahwa pengalaman yang kita dipercayakan atau diminta untuk Yesus yang kematiannya dan kebangkitannya. Dengan demikian kita masuk ke dalam Tuhan Yesus dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita dibaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Allah yaitu Bapa, bagaimana kita menjadi anaknya dan Dia memelihara serta menjaga Dia. Berarti kita harus taat pada Tuhan Allah dalam melaksanakan kehendaknya. Kita harus mengasihi Allah dengan senang hati. Tidak boleh kelemahan kita, tidak dalam dosa, jangan kita tinggal saja dalam dosa. Harus kita akan perjanjian. Secara
Bapak sama-sama yang kami berjanji juga seperti itu. Jadi orang tua yang anak-anak dibatasi berjanji seperti itu. Pertanyaan pertama, adakah saudara percaya bahwa dalam selamat itu tidak tahu hanya dari Alkitab? Pertanyaan kedua, adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara akan mengajar anak-anak ini jalan selamat pada waktu dia berakal budi? Apakah jawabanmu Bapak Ibu saudara? Saya persilakan teman-teman untuk berdiri. Ada 2% dari teman-teman yang semua juga jawab yang sama, dia kami berdiri secara depan. Jemaat Tuhan, adakah saudara percaya bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini sebagai anggota jemaat sehingga saudara menerima mereka di dalam jemaat? Pertanyaan kedua, adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara akan menjadi contoh bagi anak-anak ini pada jalan benar? Apakah jalan Bapak Ibu saudara umat Tuhan? Terima kasih untuk jawaban saudara. Oleh karena ini, kesempatan ini sebagai pelantikan saya ingatkan bahwa hari ini orang tua telah berjanji untuk mendidik dan menjaga anak-anak ini ke jalan Tuhan. Oleh karena itu, secara khusus umat Tuhan juga dipanggil menjadi berdiri dan menjadi saksi dan berjanji bahwa mereka akan menjadi contoh. Karena itu kita menyadari bahwa anak-anak ini ada hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Kalau ada tetangga teguh yang sopan yang baik, jangan ada juga untuk anak. Karena pagi ini juga berjanji menjadi contoh. Karena juga kepada orang tua, orang jemaat yang ada sudah berdiri dan siap berjanji. Jangan kamu ajak anak-anak ini ke jalan yang salah. Ajak dia tipu dan lain-lain. Kamu akan berdosa. Kami dibagikan juga jadi Tuhan untuk menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak dan sebentar akan dibaptis. Fadila J. Raba, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ayu Alensia Irio, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ronald Victor Irio, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Aku membaptiskan engkau dengan nama Bapa dan
dan Roh Kudus. Amin. Ricky Ola, aku membaptiskan engkau dengan nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Manaweri Tabita Rumrabu, aku membaptiskan engkau dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Moga terkasih Yesus, kita menyanyi hidup jemaat 392 berbahagia yang pertama sih. Amin.
berikan rasa tanggung jawab, rasa takut akan Tuhan, supaya mereka bekerja dengan penuh setia dengan dapat akan Tuhan dalam pekerjaan pelayanan gereja ini Bapak. Keluarga mereka baik, suami, istri, anak-anak mereka Tuhan pelihara dengan baik, supaya keluarga ini jangan menjadi batu sandungan, hanya damai dan sukacita yang ada di dalam jemaat ini Bapak. Bapak di surga, kalau Yesus Kristus ketika kami masuki bekerja yang baru, Tuhan jaga kami, supaya kami terus selalu bekerja yang baru. Jemaat Tuhan, kita akan mengikuti pada jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajahnya dan mengisi saudara-saudara. Tuhan menunjukkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Selamat kembali pada pasangan yang baru menerima pernikahan kudus. Ibadah kita telah selesai. Ask your home. Teman-teman, silakan.
atas nama Majelis Jemaat, seluruh warga jemaat dan pasangan suami istri dan keluarga yang anaknya mewakili pada hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Victor Orobai MSc yang hari ini telah melaksanakan atau memimpin ibadah sekaligus melaksanakan pernikahan kudus dan pembaptisan kudus pada ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan mempunyai firman Tuhan dan kebenarannya selalu menyertai Bapak Pendeta dimanapun melaksanakan tugas yang dijalankan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada paduan suara, vokal yang sudah mengisi puji-pujian pada ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan ucapan terima kasih disampaikan juga kepada Bapak Ibu, saudari-saudari, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita yang sudah datang bergabung bersama-sama dengan para jemaat Kolosesur untuk bersama-sama menghadiri ibadah minggu pagi sekaligus ibadah pelaksanaan pernikahan kudus dan pembaptisan kudus di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sebagaimana pekerja klasis bahwa pastoral akhir tahun itu merupakan dua hal yang penting. Yaitu yang pertama itu sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah jaga kita dari Januari sampai dengan masuk dalam masa pastoral masa akhir. Itu yang pertama, mensyukuri karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita dalam keluarga. Yang kedua, pastoral akhir tahun ini juga dia memberi pemahaman bahwa kita juga memohon pertolongan Tuhan untuk Tuhan dengan kita melewati masa akhir, tapi juga sampai dengan kita menyikapi di tahun baru. Jadi sampai dengan perayaan Natal kita